Silakan dulu Bapak-bapak. Langsung saja kita mulai mediasi pada hari ini. Pertama, duduk perkara yang dipersengketakan sebagai berikut. Bapak Waladin sebagai penggugat adalah seorang pengusaha di Kota Sampang, dan Bapak Ibnu sebagai tergugat adalah seorang pengusaha yang sekaligus memiliki usaha butik di Kota Sampang. Bapak Waladin dan Bapak Ibnu adalah teman lama, benar? Sehingga Bapak Waladin mendapatkan pinjaman dari Bapak Ibnu sebesar 1 juta rupiah yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya, benar? Akan tetapi pihak Bapak Ibnu dirasa melanggar perjanjian yang tertuang dalam isi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penggugat Waladin Aziz mengajukan gugatan kepada pihak tergugat Ibnu Athaillah untuk membayar tagihan sejumlah uang sebesar 12 juta rupiah. Pengadilan yang menerima perkara ini mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan dalam hal ini para pihak sepakat untuk memilih saya sebagai hakim mediator, yaitu Fahri Dilami SHMH. Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Sebelum kita memulai sesi mediasi kali ini, perkenalkanlah diri terlebih dahulu. Nama saya Fahri Dilami SHMH. Bapak-bapak bisa memanggil saya Fahri. Selanjutnya saya persilakan Bapak-bapak sekalian memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Bapak Waladin. Perkenalkan, nama saya Waladin Aziz. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Ibnu Athaillah. Saya selaku tergugat dalam kasus ini. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan seperti sidang pertama, Bapak-bapak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator pada mediasi hari ini. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara bapak-bapak. Saya akan menjelaskan tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi hari ini. Pertama, saya akan memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar para pihak lain mendengarkan dan tidak menyerap pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan coba untuk mencari kesepahaman awal di antara belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu terpisah atau dapat disebut kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya, dan informasi yang saya dapatkan dari manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan juga bersikap netral di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah saudara-saudara, sekalian setuju dengan tata tertib tersebut? Baik, saya setuju. Baiklah, kita mulai sesi mediasi kali ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Waladin untuk menyampaikan keterangannya?
Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju Pak. Tapi apakah nanti saya dapat giliran juga? Ya Pak, pasti. Setelah kita mendengarkan keterangan dari Bapak Waladil. Silakan Bapak Waladil. Nah, saya adalah seorang wirausaha yang pada saat itu baru membuka usaha konveksi. Untuk menambah modal, saya meminjam uang kepada Bapak Ibu sebesar 100 juta yang diberikan secara berangsur-angsur 60 dan 40 juta dengan jaminan sebuah mobil Honda Brio. Dengan persyaratan mobil yang dijadikan jaminan tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha, namun ternyata Bapak Ibnu menggunakannya untuk kegiatan usaha dan ditemukan kecacatan di bagian belakang mobil. Saya sudah menghubungi pihak Bapak Ibnu berkali-kali, tetapi tetap saja Bapak Ibnu membantahnya. Padahal sudah jelas bahwa mobil telah dipakai untuk kegiatan usaha dan terdapat kecacatan mobil. Untuk itu saya memutuskan untuk menggugat Bapak Ibnu. Tindakan kami cukup tepat bukan Pak? Baiklah, jadi Bapak merasa dirugikan atas perkara ini? Benar Pak? Dan Bapak menginginkan agar Bapak Ibu mengakui kesalahan bahwa mobil yang dijadikan jaminan telah digunakan untuk kegiatan usahanya. Kemudian Bapak juga menginginkan agar Bapak Ibu membayar ganti rugi atas cacatnya mobil. Benar demikian? Benar Pak. Apakah penjelasan Bapak sudah cukup atau ada tambahan lagi? Cukup Pak. Oh begitu, baiklah. Seperti yang saya telah dijelaskan oleh Bapak Waldi. Jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Waldi menganggap bahwa Bapak itu dapat menjaga jaminan berupa sebuah mobil Honda Brio mengenai utang piutang tersebut. Benar demikian Pak? Benar Pak. Jadi apa yang Bapak harapkan dalam penyelesaian masalah? Jadi apa yang diharapkan Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Hubungan bisnis antara Bapak Waladil Aziz dan Bapak Ibnu Athaillah di kemudian hari, apakah Bapak-Bapak memiliki usulan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, sebenarnya saya tidak ingin menjalani hubungan bisnis Bapak Ibnu. Tapi saya tidak mau kejadian seperti ini terulang kembali, sehingga saya tidak mengalami kerugian atas jaminan hutang yang saya berikan kepada Bapak Ibnu. Jika ada pengakuan dan pertanggungjawaban atas lecetnya mobil saya tersebut, maka saya akan lanjutkan hubungan bisnis lagi Pak. Izin Pak, masalahnya pelecetan yang menimpa mobil Bapak Waladi ini bukan sepenuhnya dari kesalahan saya. Akan tetapi pelecetan pada mobil Bapak Waladi ini bukan karena kemauan dari saya, tetapi ada suatu kecelakaan kecil yang menimpa saya waktu itu. Mohon Bapak mengerti. Masalahnya Bapak juga tidak mau mengerti. Sudah jelas Bapak mengakui bahwa pada saat Bapak memakai mobil itu sempat mengalami kecelakaan kecil, otomatis mobil tersebut pasti ada kelecehan. Akui saja Pak dan bertanggung jawab. baik, begini saja. Apakah Bapak Ibnu memiliki usulan untuk memberikan solusi atas kelecehan yang ada pada jaminan, yaitu mobil Bapak Waladil, agar hubungan bisnis bisa dilanjutkan? Mungkin saya bisa berikan sedikit uang sebagai biaya atas lecetnya mobil tersebut kepada Bapak Waladi. Namun saya tekankan kembali bahwa saya tidak bersalah atas kejadian ini. Jadi Bapak Ibnu Athaillah sanggup untuk memberikan ganti rugi kepada Bapak Waladil? Jadi seperti ini Pak, saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka saya akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran terhadap Bapak Waladi. Mungkin seperti itu. Namun untuk saat ini saya sendiri tidak bisa memutuskannya. Bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis yang memuat untuk usaha dan berapa besar pembayaran yang harus diberikan serta ganti
saya setuju sekali kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa saja yang akan kita tuangkan dalam perjanjian tersebut. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyimpulkan, baik Bapak Waladil dan Bapak Ibnu Atawillah sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun bapak-bapak di sini masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai permasalahan ini di kemudian hari yang dapat diterima kedua belah pihak dan juga mengenai pembayaran ganti rugi. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Waladil dan Bapak Ibnu ditunda terlebih dahulu? Dan selanjutnya bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua pihak? Apakah bapak-bapak itu mempunyai usulan mengenai permasalahan ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Waladil ini tidak mengambil tindakan gugatan semacam itu, karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa diselesaikan dengan baik-baik. Saya berjanji akan mengganti rugi dan tidak akan menjelek-jelekkan Bapak Waladil di depan umum. Baik, saya melihat Bapak Ibu cukup beritikat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak Waladil? Silakan Bapak. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini sampai terjadi, Pak. Tetapi saya emosi karena Bapak Ibnu tidak mau mengakui kesalahannya. Apabila Bapak Ibnu menyadari dan mau mengakui kesalahannya, maka saya akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan saya berjanji masalah ini tidak akan keluar. Selanjutnya, bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran ganti rugi? Apakah Bapak Ibnu ada usulan mengenai hal ini? Nah, begini Pak, mengenai pembayaran nanti saya pasti akan membayarnya, akan tetapi saya tidak akan membayarnya sepenuhnya. Dikarenakan permasalahan ini bukan sepenuhnya salah saya. Jadi saya mohon kepada Bapak Waladil untuk lebih bijak dalam meminta biaya ganti rugi tersebut. Jadi maksud Bapak saya itu tidak bijak. Yang benar saja, Bapak sudah menggunakan mobil saya untuk usaha dan dibuat lecet pula. Maaf ya Pak, saya sudah mau ganti rugi terkait masalah lecetnya mobil itu. Jadi tolong ya Pak, jangan terlalu diperpanjang permasalahan ini. Enak sekali Bapak berkata seperti itu. Masalahnya Bapak di sini sudah melanggar perjanjian yang sudah kita sepakati dulu. Tapi Bapak di sini malah tidak mau mengakui kesalahannya. Sebenarnya Bapak itu harus berterima kasih kepada saya. Saya yang telah meminjamkan Bapak buat modal usaha sampai sukses seperti sekarang. Dasar gak tahu terima kasih kamu. Tolong dijaga ya Pak bicaranya. Mohon maaf Bapak-bapak, diharapkan tenang ya dan tetap mengikuti demi pelajaran mediasi hari ini. Baik Pak. Baik Pak, tidak apa-apa. Apa bisa dilanjutkan? Kita lanjutkan ke permasalahan ya Pak. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi perkenalkanlah saya untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pembicaraan kita sebelumnya. Pertama, adanya keinginan masing-masing pihak untuk melanjutkan hubungan bisnis dan pertemanan di kemudian hari. Kedua, dengan reputasi masing-masing. Ketiga, adanya kesepakatan untuk mengganti rugi dan bagi keuntungan atas pemakaian objek jaminan. Selanjutnya dalam pertemuan pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besar ganti rugi dan bagi keuntungan. Benar begitu Bapak-bapak sekalian? Mungkin Bapak Waladil memiliki usulan mengenai pembayaran ganti rugi dalam permasalahan ini. Jadi begini Pak, saya ingin Bapak Ibnu untuk membayar ganti rugi sebesar 5 juta rupiah serta membagi keuntungan atas mobil yang telah digunakan untuk mengantarkan pesan-pesanan
Mengerti Bapak Ibnu? Baik Bapak Waldi, untuk selanjutnya mungkin ada usulan dari Bapak Ibnu. Terima kasih Pak. Jadi begini, saya ingin membayar ganti rugi atas data-data tersebut sebesar 3 juta rupiah dan tidak mau lebih dari itu. Baiklah, kalau begitu, di sini kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari Bapak Ibnu, yaitu Bapak Ibnu akan membayar ganti rugi atas kecacatan yang telah dibuatnya, yakni sebesar 3 juta rupiah. Kemudian usulan kedua dari Bapak Waladin, yaitu Bapak Waladin meminta Bapak Ibnu untuk membayar ganti rugi sebesar 5 juta rupiah dan membagi keuntungan atas mobil yang telah digunakan untuk mengantarkan pesanan bukti Bapak Ibnu. Bagaimana Bapak Waladin dan Bapak Ibnu? Apakah dari 2 usulan ini Bapak-bapak sekalian memiliki usulan lain? Ataukah mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Bapak Ibnu? Baiklah Pak, setelahnya saya melihat kondisi mobil dan melakukan kalkulasi. Hasil dari kalkulasi yang saya dapatkan yakni 12 juta rupiah, yaitu sebesar 5 juta rupiah untuk ganti rugi dan 7 juta rupiah untuk bagi keuntungan. Bapak Ibnu, apakah saya boleh mengetahui berapa besar persentase untuk didapatkan bagi keuntungan tersebut? Jadi begini Bapak Waladi, bagi keuntungan tersebut saya dapatkan dari 5% untuk setiap pesanan yang saya antarkan menggunakan mobil Bapak. Bapak Ibnu, bukankah 5% itu terlalu sedikit? Maaf Bapak Waladi, 5% itu telah diperhitungkan dengan baik dan dirasa cukup. Karena hasil dari setiap penjualan barang bukti itu bukan semata-mata masuk ke dalam kantong saya, kan tetapi untuk gaji karyawan bukti, biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya air, perlengkapan bukti, dan biaya-biaya lainnya. Baik, jadi menurut saya, walaupun kesepakatan tidak sesuai dengan apa yang Bapak-bapak sekalian harapkan semula, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi. Untuk itu, mungkin Bapak-bapak sekalian dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan antara Bapak-bapak sekalian dilanjutkan. Bagaimana Bapak Waladi? Apakah penawaran Bapak itu dapat diterima? Ya, baiklah Pak, saya setuju. Baik Bapak Waladin dan Bapak Ibu telah sepakat dalam besaran ganti rugi dan bagi keuntungan. Benar begitu Bapak-bapak sekalian? Benar. Baiklah, dalam pertemuan hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama, adanya keinginan masing-masing pihak untuk melanjutkan hubungan bisnis dan pertemanan di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan untuk saling menjaga untuk mengganti rugi dan bagi keuntungan atas pemakaian objek jaminan, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Benar begitu Bapak-bapak? Benar Pak. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Bapak-bapak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Nah, Pak Mahri, Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut? begini, pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu ya. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dibuat ke dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian itu mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Nah, kalau begitu, dikarenakan kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Ibu,
Nah, maka menurut saya kesepakatan ini harus dibukukan ke dalam keputusan majelis hakim. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah saudara setuju? Ya, saya setuju Pak. Bagaimana Bapak Wadi? Ya Pak, setuju. Baik. Bapak-bapak sekalian, selanjutnya saya akan menyenangkan kesepakatan perdamaian yang belum ditandatangani untuk ditandatangani para pihak. Baik, setelah ditandatangani kesepakatan perdamaian akan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim, dan untuk informasi mengenai hari sidang pembacaan putusan, Bapak-bapak sekalian dapat mengkonfirmasi pada panitera pengganti. Baiklah, dengan demikian berakhir acara proses mediasi kita. Selanjutnya kita saling berjabat tangan, terutama Bapak Waladin ini dengan Bapak Ibu, disambungkan tali silaturahminya. Silakan.